Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara-saudara sekalian kabarnya? Moga-moga sehat selalu, bahagia selalu, dan bebas dari hutang. Masih ada yang punya hutang? Sama, saya juga punya hutang. Yang penting dibayar. Teman-teman, sobat-sobat peci miring dimanapun berada, masih ada juga yang membicarakan, dan mungkin hari-hari ke depan ini justru akan makin rame, yaitu soal kemungkinan, rencana, prediksi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon gubernur. Nah, pertanyaannya, gubernur mana nih? Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan atau gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo? Ya, kalau sudah seperti ini, kira-kira nih menurut teman-teman, menurut sobat-sobat peci miring, cenderung bagusnya gubernur mana? Gibran loh dilawan. Pada tahun 2000 berapa itu ya? Saya sebelum pilkada berarti 2020. Pilkada Solo maksudnya. Saya menulis buku judulnya Menang Ora Opo-opo Kalah Ya Wis, membahas soal Gibran. Ya, buku ini tidak membahas Gibran sebagai peristiwa politik, tetapi Gibran dalam buku ini diulas secara cerdas sebagai peristiwa budaya. Menjadi menarik membahas sosok Gibran ini karena dia adalah anak Jokowi, presiden pilihan rakyat dalam sebuah kontestasi demokrasi di Indonesia. Gibran adalah anak milenial, kalem, tajir, kaya, berani, punya prinsip, dan punya masa depan. Konon banyak orang mengharap Gibran adalah the next president. Jadi itu 2020. Nah, di 2023 ini sepertinya saya perlu menulis Gibran juga. Judulnya apa ya? Mungkin judulnya Menang Ora Opo-opo Kalah Ojo. Apa ya? Menang ora opo-opo kalah ojo dong. Bagus itu judulnya ya. Nah, pertanyaannya lagi-lagi itu tadi. Gibran ini cocoknya ini gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah. Barangkali bagusnya ditanyain ke kakak pembina. Hai kakak, saya bagusnya nyalon di mana ya kak? Kakaknya siapa? Ya Pak Jokowi lah, siapa lagi? Pak Jokowi itu hari ini ahli strategi berpolitik. Pokoknya bersiat-siut itu ahli gitu. Orang mau dijadiin apa, pasti jadi. Orang tidak dijadiin apa, pasti tidak jadi. Itulah Joko Widodo. Ya,
kembali ke Gibran. Ini kalau saya sebagai warga masyarakat biasa saja, bukan siapa-siapa dan tidak punya kemampuan apa-apa kecuali berkata-kata dan menulis. Dalam menulis judul buku yang kemarin, Menang Ora Opo-opo Kalah Ya Wis, itu saya tidak ingin melihat atau membawa Gibran sebagai peristiwa politik. Jadi saya membahasnya dari peristiwa budaya. Sudah begitu pun setiap malam jam 1, jam 2 malam saya selalu ditelepon oleh orang tak dikenal yang menasehati, memberi informasi, "Mas, hati-hati ya Mas. Mas kan nulis Gibran." Waktu itu kebetulan buku sudah jadi, tetapi saya launching di mana-mana. Sampai Kendari, sampai Makassar, sampai pokoknya kemana-mana lah buku itu saya launching. Jadi saya tidak tahu siapa itu. Setiap malam jam 2 itu pasti nelpon. Dan ya kebetulan saya memang sering melek malam. Kira-kira isi dari telepon itu, "Hati-hati ya Mas, ini anak presiden loh, Mas jangan macem-macem, Mas jangan main-main. Intinya tolong jaga nama baik Gibran, jangan dibully, jangan di itu." Ya sebenarnya sejak awal saya tidak pernah punya niat untuk membuli Gibran, untuk mengata-ngatai, untuk menganalisis yang jelek, enggak. Saya hanya menulis Gibran sebagai peristiwa budaya. Jadi kira-kira isi buku itu misalnya tentang menang ora apa-apa kalah ya wis. Bener durung mesti bener. Ngono ya ngono neng aja ngono. Mas Gibran Raka Buming Raka dalam budaya Jawa Gagrag Surakarta. Dialog imajiner bapak anak. Jadi kalau dialog imajiner bapak anak ini pertanyaan sebelum Gibran naik menjadi wali kota. Nah, ini antara bapak dan anak berdialog. Ya, dialognya, "Piye Pak, enaknya aku nyalon ora Pak?" Nah, gitu. Jawabnya, "Aku kudu nyalon." "Ha piye wis bacot e." Maksudnya bacot berkuasa je. Enak jadi kuasa itu Jadi kira-kira itu isinya. Jadi saya tidak sama sekali nggak membahas politik. Maksudnya analisa politik, kira-kira menang apa kalah, kira-kira enggak. Saya nggak membahas itu soal Gibran ini. Jadi saya hanya melihat bagaimana sih orang Jawa melihat sesuatu kepemimpinan itu yang bener itu gimana, yang bener itu gimana, wis wayahe apa durung wayahe, terus ngono ya ngono neng aja ngono. Ini kayak gini ini penting loh. Ini kadang-kadang gampang diucapkan, tetapi untuk memahaminya butuh kedalaman wening pikiran, kedalaman hati menerima informasi. Jadi semua itu tidak hanya soal hitung-hitungan di otak, soal hitung-hitungan seperti algoritma atau seperti kalau lembaga survei itu. Kalau itu kan masih masuk juga hitung-hitungan dan itu juga sangat politis gitu ya. Tapi buku kemarin itu saya bahas dari sisi ya itu tadi fenomena budaya Gibran ini. Nah, ketika Gibran masuk ke Jawa Tengah 1 atau DKI 1, Gubernur Jawa Tengah atau Gubernur DKI. Nah, di sini sudah agak sulit memasukkan Gibran sebagai peristiwa budaya. Nah, kalau di Jateng 1 dan DKI 1
Gibran itu sudah manusia politik, manusia yang punya syahwat. Jadi kelihatannya enggak. Jadi gini, kalau udah manusia politik itu, omongan itu selalu berbalik-balik. Contoh, saya nggak korupsi kok, misalnya gitu. Berarti sebaliknya. Contoh lagi, saya nggak nyalon kok, kan masih ada yang banyak yang pintar, yang lebih berkualitas, yang lebih ini itulah gitu. Berarti tandanya sebaliknya. Artinya sangat ambisius sebenarnya, tapi pengucapannya itu dibalik gitu. Nggak tahu kalau manusia politik kok begitu ya. Jadi saya tidak ingin 3 periode, tapi nyatanya ada aja gitu. Jadi itulah sobat-sobat peci miring dimanapun berada. Intinya apa? Intinya menjadi seorang Gibran ini memang ya tentu saja selalu menarik untuk dibicarakan. Ada salah satu YouTuber juga yang ya kalau yang YouTuber ini memang ya istilahnya gayanya itu cinta tanah air, padahal sebenarnya jilat kekuasaan gitu. Jadi orang kalau udah jilat kekuasaan itu analisisnya itu udah nggak murni lagi. Itu loh YouTuber yang ngapak-ngapak gitu loh. Ya dia sukanya analisisnya itu kalau menurut saya itu cenderung ngawur. Ya netizen atau penggemarnya ya sama-sama, saya kira wong-wong podok pengangguran, wong-wong sing nggak penting itu, tapi justru itu yang menjadi penonton. Jadi dalam tanda kutip sama-sama bodoh, sama-sama ngawur. Jadi kalau dibalikin dengan konsep ngono yo ngono neng aja ngono, maksudnya nganalisa yo nganalisa, tapi mbok jangan ngawur begitu gitu. Nah, kalau saya nganalisa ya ngawur juga, tetapi ngawur yang berkualitas. Kembali ke soal Gibran, pertanyaan lagi-lagi, kira-kira lebih pas di mana, DKI Jakarta atau Jawa Tengah? Ini saya sebagai analis mencoba sebagai analis yang fair ya, yang kira-kira mencoba membaca isi hati dan kepalanya Gibran atau kepala kakak pembinanya tadi. Saya kira Gibran pasti ingin di DKI, ingin menjadi gubernur DKI. Kenapa? Jadi syahwat politiknya itu sudah nggak terbendung lagi. Ternyata kekuasaan itu enak. Enak loh kekuasaan itu. Jadi syahwat politiknya itu barangkali justru melebihi ayahnya. Kenapa bisa begitu? Loh, kok masih tanya? Nggak usah ditanyain kalau soal syahwat politik itu. Jadi nggak usahlah bicara mensejahterakan rakyat, nggak usahlah bicara bagaimana mengatasi banjir, nggak usahlah bicara apa aku itu penting untuk rakyat, nggak usah bicara itu kalau sudah syahwat politik itu. Lalu bicaranya apa? Kekuasaan itu enak tenang. Kekuasaan itu seperti lagunya si Bento itu loh, Iwan Fals. Bisa ngebuk sana, bisa ngebuk sini. Yang penting aku happy, yang penting aku enak, yang penting aku itu namanya syahwat kekuasaan atau syahwat politik. Jadi pertanyaannya, kalau Gibran di Jawa Tengah mungkin pasti jadi, tapi kalau Gibran di
DKI 1 atau gubernur DKI, sepertinya walaupun dia juga punya syahwat yang tinggi, tapi ternyata kakak pembinanya juga memberi saran. Tapi gini loh le, Jakarta ki yo piye-piye yo abot. Wong isine jenderal-jenderal, isine wong-wong petinggi-petinggi, isine para oligarki yo ning Jakarta je. Jadi pesenku yo le, ya wis pokoke piye carane ning DKI 1. Lha piye to? Lah enak kekuasaan iki, enak tenan. Pokoke kekuasaan itu enak tenan. Tapi saya sebagai rakyat biasa pesen untuk Mas Gibran tetap seperti buku yang lama, yaitu ngono ya ngono, neng aja ngono. Menang ora popo, kalah aja dong. Bener durung mesti bener. Ngono lho Mas Gibran. Ya mengko ana dialog imajiner meneh antara anak karo bapak karo menantu. Jadi enaknya piye ya? Ya apik juga sih kalau Gibran jadi gubernur DKI, terus Kaisang jadi gubernur Jawa Tengah, terus si siapa yang kecil itu jadi wali kota Solo. Apa iso? Iso wis to. Iso. Tapi sekali lagi ngono yo ngono neng aja ngono. Begitu ya begitu toh Mas Gibran. Neng jangan begitu juga dong. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.